Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Customer Behavior. Kita masuk ke topik 2 dengan judul Determinants of Customer Behavior, Personal Factors and Market Environment. Jadi kurang lebih kita akan membahas bagaimana perilaku konsumen itu bisa berbeda-beda yang sebenarnya disebabkan karena pengaruh faktor internal atau personal dari dalam dirinya konsumen tersebut dan juga faktor yang ada di luar dirinya konsumen atau di sini istilahnya market environment atau eksternal ya. Ini sebenarnya sudah sedikit disinggung di topik pertama. Barangkali kalau ada yang lupa atau belum nonton topik 1, boleh ya cek dulu ke video topik 1. Nah, sekarang kita mulai ya pembahasan untuk topik 2 ini. Jadi, di slide ini ada gambaran bagaimana tadi faktor internal ya, yaitu faktor personal ini, dan juga faktor eksternal, yaitu dari market environment-nya, masing-masing bisa mempengaruhi konsumen. Dan ingat, konsumen itu ada 3 peran ya, buyer, user, payer gitu. Jadi keempat hal ini bisa mempengaruhi konsumen terhadap ketiga jenis peran yang dialami oleh konsumen tersebut. Kita bahas yang pertama untuk faktor personal atau faktor internal. Seperti biasa, faktor personal ini pun dibagi 2 jenis. Ada yang sifatnya traits, ada yang sifatnya konteks. Sedikit mengulang, kalau traits itu pada dasarnya sifat yang ada di dalam konsumen yang berkembang dari kondisi biologisnya ya. Jadi ini makanya sifatnya tuh sudah given ya, sudah bawaan dari lahir gitu. Dan tidak bisa diutak-atik. Nah, nanti pun sifat konsumen ini bisa kita pandang ketika dia sebagai seorang individu atau ketika dia sebagai anggota dalam suatu grup, karena bagaimanapun konsumen itu kan manusia adalah makhluk sosial ya, dan tanpa kita sadari dalam menjalani hidup ini sebenarnya kita masuk ke dalam grup-grup tertentu. Nah, kalau personal konteks artinya kita mempelajari sifatnya konsumen ya yang muncul akibat dari kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, maupun budaya yang dia anut selama hidupnya. Sehingga biasanya tuh konsumen akan punya selera yang berbeda-beda ya, punya preferensi yang berbeda-beda. Oke. Kita bahas pertama lebih lanjut tentang personal traits ini sendiri. Apa saja yang termasuk ke dalam personal traits? Di situ ada genetik, ya, ada kondisi genetiknya, ada kondisi biogeniknya, ada rasnya, gender, umur, maupun personality atau kepribadian, ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail satu persatu karena keterbatasan waktu. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan nanti bisa dibahas di kelas. Tapi saya akan ambil contoh untuk personal traits ini dari kondisi genetik ya. Biasanya itu juga mempengaruhi siklus biologis tubuh kita selama 24 jam atau selama 1 hari itu ya. Bahasa Inggrisnya circadian rhythm. Nah, ada yang menarik dari sini. Jadi, ada suatu riset ya di marketing, dia mempelajari apakah ada perbedaan respon konsumen ketika mereka belanja di pagi hari maupun belanja di siang hari. Nah, karena kan kalau kondisi biologis tubuh kita ya, karena ada perbedaan hormon, ada yang aktifnya tuh hormon di pagi hari saja, ada yang aktifnya di siang hari saja, ada yang di malam hari, ada yang full day ya. Nah itu tuh menyebabkan secara nggak langsung kondisi biologis kita juga berbeda-beda setiap waktunya. Nah riset ini penasaran, kira-kira ada nggak pengaruhnya kondisi biologis kita yang beda-beda sepanjang waktu itu terhadap perilaku konsumen mereka ya. Nah ternyata riset ini menemukan ketika konsumen berbelanja di pagi hari, mereka itu cenderung males untuk
beli yang macam-macam ya. Jadi cukup mungkin hanya satu jenis produk aja ya, atau nggak mau deh nyoba-nyoba produk baru gitu ya kalau mereka belanja di pagi hari. Tapi ternyata responnya beda nih kalau mereka belanja di siang hari ya, karena kondisi biologisnya udah berubah juga ya, mereka itu lebih semangat untuk mau coba produk yang macam-macam, produk yang beda-beda, mereka tuh lebih semangat. Nah, jadi di situ bisa jadi contoh buat kita semua bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tentang kondisi genetiknya konsumen ya, terhadap perilaku mereka sebagai konsumen gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Contoh lain seperti birth order atau urutan lahir ya. Jadi ada anak sulung, ada anak tengah, ada anak bungsu. Nah, ketika mereka masing-masing menjadi konsumen, ternyata sedikit banyak perilaku konsumen mereka itu kebawa ya, akibat dari urutan lahir mereka. Karena contohnya gini, kalau anak sulung ya, biasanya mereka itu suka mengkontrol, kemudian biasanya mereka tuh ambisius, suka ngatur. Nah, nanti ketika mereka sebagai konsumen, biasanya kebawa tuh sifat-sifat anak sulungnya ke perilaku mereka sebagai konsumen tadi. Nah, terus kalau anak bungsu, younger siblings atau mungkin anak tengah, mereka itu biasanya lebih mudah bersosialisasi, cenderung heureuy ya, suka bercanda gitu, terus lebih suka ngambil resiko dan segala macam. Nah, sifat-sifat ini pun nantinya juga sedikit banyak bisa kebawa ketika mereka berperan sebagai konsumen. Lalu selanjutnya kondisi ras seseorang ya. Ada orang Afrika, orang Asia, Amerika. Nah, kalau mereka itu sebagai konsumen, pastinya sifat-sifat yang mereka punya akibat dari perbedaan ras ini akan mempengaruhi sifat mereka juga sebagai konsumen. Contohnya apa? Nah, ini coba dipikirin ya, nanti kita bahas di kelas. Kemudian gender, saya kira ini jelas ada kebutuhan perempuan dan laki-laki itu beda ya. Kemudian dari segi usia, ini biasanya sih kita ngebahasnya generasi ya. Ada generasi Y, kalau saya kelahiran di 92-an, maka saya masuknya generasi Y. Kalau kalian mungkin masuknya generasi Z. Nah, generasi saya dengan generasi kalian itu pasti karakternya beda. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi mulai dari cara berpikir, cara bersikap, value atau nilai yang dianut juga pasti ada perbedaan. Dan itu nantinya berdampak ke perilaku kita sebagai konsumen. Ya. Contohnya barangkali apa? Bisa ada yang nyumbang ide ya nanti di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang kepribadian, masih konteksnya di personal traits ya. Nah, personality atau kepribadian itu jadi pada dasarnya adalah cara kita ya, setiap orang nih punya kepribadian. Nah, kepribadian adalah cara kita untuk merespon terhadap apapun yang terjadi di lingkungan kita tinggal ya. Dan biasanya personality itu sifatnya konsisten, jadi nggak akan mudah berubah dalam waktu dekat ya. Nah, jadi misalkan dari kecil sampai kita dewasa, kalau kita perhatikan, kita inget-inget, pasti ada deh sifat atau kepribadian yang konsisten tuh kita punya terus ya dari kecil sampai dewasa. Mungkin dari kecil biasa berani ya. Nah, pas sudah dewasanya pun biasanya juga cenderung untuk berani juga untuk speak up dan segala macam. Nah, itu personality lah. Kemudian personality itu sebenarnya muncul dari mana? Pada dasarnya sih kombinasi antara kondisi genetik kita ya dan juga kondisi lingkungan yang kita tinggali tadi. Ada beberapa teori di dunia pemasaran maupun psikologi gitu ya yang bisa menjelaskan
personality ini. Contohnya behaviorism theory, kemudian Freudian theory, lalu ada juga trait theory ya. Saya tidak bahas ini detail, tapi kalau kalian penasaran, ini gampang banget, tinggal googling aja. Kalau kesusahan pakai bahasa Inggris, tinggal ditranslate ke Google Translate atau cari dalam keywords-nya itu bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada tambahan wawasan ya. Kalau dari tadi kita tuh sebenarnya ngebahas lebih banyak sudut pandangnya ketika menghadapi B2C ya. Nah, kalau di slide ini kita mulai membahas tentang B2B ya, business customer B2B. Nah, bagaimana personality atau kepribadian untuk B2B? Karena kan kalau B2B ini harusnya sih organisasi ya, organisasi kan. Nah, tapi bagaimanapun kan organisasi itu terdiri dari kumpulan orang-orang. Nah, orang-orang ini ya tadi pasti punya kepribadian dan segala macam ya. Tapi secara mudah biasanya kalau kita berhadapan dengan customer B2B, maka personality yang mereka punya itu, mereka itu rata-rata sifatnya assertive, artinya berani untuk speak up, berani menyuarakan gitu ya, apa yang mereka inginkan, apa yang ada di pikiran mereka ya. Jadi tegas sih, sebenarnya kalau assertive itu artinya tegas ya. Tapi kalau saya terjemahkan dalam konteks ini ya seperti tadi, berani speak up terhadap ide-ide yang mereka miliki. Terus juga selain assertive tadi, mereka juga responsif ya. Jadi fast respon dan segala macam. Nah, kenapa sih sebenarnya dua sifat ini ada di customer B2B ya? Karena ingat kalau customer B2B itu kan pada dasarnya mereka menggunakan jasa atau produk kita ya, yang nantinya mereka pakai di atau mereka olah lagi ya, lalu akan dijadikan produk baru ya untuk customer-nya mereka sendiri gitu. Nah, jadi kan aktivitas pembelian atau aktivitas transaksi yang mereka lakukan dengan kita itu a part of their business ya. Salah satu bagian dari bisnis mereka. Nah, jadi jangan sampai nih ada kesalahan sekecil apapun gitu ya selama proses transaksi yang mereka lakukan ke kita sebagai supplier. Karena nantinya kalau ada kesalahan sedikit pun ya, khawatirnya itu bisa mempengaruhi kualitas produk ataupun jasa yang mereka tawarkan ke customer yang mereka sendiri. Makanya secara naluriah gitu ya, mereka itu sifatnya kalau B2B ya, personality mereka pasti assertive, terus responsif, karena tadi untuk meminimalisir berbagai kemungkinan kesalahan yang terjadi selama transaksi dengan si suppliernya gitu. Baik, kita masuk ke personal context ya. Ingat kalau personal context itu artinya kita fokus ke sifatnya konsumen, tapi yang dipengaruhi oleh kondisi budayanya, ya, kondisi sosialnya maupun kondisi perekonomiannya, ya. Kalau dari segi budaya, kira-kira kita dari posisi marketer apa nih yang harus kita pahami ya. Jadi budaya itu kan biasanya kental dengan ada nilai-nilai tertentu, ya, norma tertentu, lalu ada ritual, bahkan juga ada mitos ya. Nah, ini seringkali dianut oleh konsumen kita. Nah, kita harus kalau bisa sih punya banyak referensi ya tentang hal-hal ini gitu. Jadi sehingga kita bisa paham, oh konsumen kita yang budayanya kental dengan budaya Asia ya, maka biasanya mereka itu bagaimana cara berkomunikasinya misalkan lebih tertutup ya, lebih kurang berani berpendapat dan segala macam. Itu biasanya beda budayanya dengan orang-orang dari Eropa, Amerika, Western countries lah ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang termasuk ke personal konteks juga adalah institusi dan grup. Ya ini jadi
seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita sebagai makhluk sosial pada dasarnya tanpa disadari kita itu a part of a group ya. Mulai dari grup dalam family kita, anggota keluarga ya, itu sebenarnya juga grup kan, keluarga itu adalah grup. Terus misalkan kalau kalian rajin jadi remaja masjid atau mungkin remaja gereja ya, ya maka kalian adalah kelompok remaja masjid atau kelompok remaja gereja gitu. Nah, terus misalkan sekarang kalian sebagai mahasiswa, berarti kalau kalian berkumpul dengan teman-teman sesama mahasiswa, artinya kalian itu adalah kelompok mahasiswa, ya. Terus, kalau misalkan ada orang-orang yang suka ngefans dengan BTS ya, boy band Korea, maka orang-orang tersebut sebenarnya kelompok fans ini adalah kelompok yang punya interest yang sama terhadap BTS ya, dan mereka tuh berkelompok juga gitu, a group of BTS fans misalkan. Nah, jadi tanpa disadari sebenarnya kita semua itu hidup secara berkelompok juga, apapun itu definisi kelompoknya ya. Nah, ternyata ketika kita berkelompok pun kita punya kita punya karakter tertentu gitu ya, atau sifat tertentu gitu. Dan ini bisa jadi sifat kita tuh beda ketika kita dipandang sebagai sosok individu ya. Nah, makanya penting juga nih kalau melihat konsumen itu tidak hanya sebagai satu orang konsumen saja, tapi kita juga perlu mempertimbangkan dia itu kalau bersosialisasi masuknya ke dalam grup yang mana sih gitu ya. Karena ada juga karakter yang bisa kita pelajari ketika mereka berperilaku sebagai grup konsumen. Kemudian nah ini tentang personal worth ya, atau sebenarnya sih self esteem ya, atau harga diri lah. Nah, memang manusia rata-rata sih masih mengukur harga dirinya itu mungkin cara yang paling mudah ya, dari sisi material. Ya, berupa apa? Pendapatan, kekayaan, atau kemampuan meminjamnya. Biasanya kalau kita ke bank terus bisa minjem 1 triliun ya, artinya memang kita itu eligible ya, layak untuk meminjam itu karena kita punya aset yang lebih besar dari 1 triliun ya, sehingga bisa digadaikan lah. Jadi semakin besar borrowing power kamu, artinya sebenarnya economic statusmu juga tinggi gitu. Kemudian personal konteks lainnya yaitu kelas-kelas sosial ya. Nah, kalau kelas sosial ini kira-kira apa ya contohnya? Coba ya dipikirin, terus nanti kita bahas di kelas. Untuk part 1 kayaknya sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi ke video part 2.